kembali lagi bersama aku Gabriela Lina dari Teknologi Pangan E. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara pembuatan lataro dan fenomena apa saja yang terjadi pada saat proses pembuatan. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu lataro dan bahan dasar pembuatan lataro. Lataro merupakan salah satu produk yang aku buat. Lataro berasal dari kata gelato dengan penambahan perasa taro. Lataro ini berbahan dasar susu sapi. Susu sapi merupakan salah satu produk olahan pangan yang dihasilkan oleh ternak sapi perah. Susu mengandung nutrisi yang cukup lengkap dan baik untuk dikonsumsi. Susu memiliki komposisi gizi yang sangat tinggi dengan perbandingan yang sempurna, terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan mineral, sehingga menjadikan susu sebagai bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Kandungan gizi susu antara lain protein 3,5%, lemak 3,9%, dan laktosa 4,9%, mineral, serta vitamin. Namun demikian, susu juga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, sehingga berpotensi sebagai bahan makanan yang berbahaya dan merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Hal ini yang menjadikan salah satu kelemahan dari produk susu. Maka dari itu perlu penanganan untuk mencegah kerusakan produk susu sapi. Salah satunya dengan pemanasan susu menggunakan suhu tinggi dalam waktu singkat, sehingga akan menghasilkan produk olahan susu, yaitu susu UHT. Pembuatan susu UHT dilakukan dengan susu sapi segar disterilkan menggunakan suhu lebih dari 136 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Produk UHT ini dapat dibuat menjadi berbagai macam produk olahan, salah satunya yaitu gelato. Gelato ini merupakan produk yang sedang dikembangkan di Indonesia. Gelato berasal dari kata gelare yang artinya beku. Gelato merupakan salah satu jenis dessert beku berasal dari Italia berbahan dasar susu, lemak, gula, telur, dan perasa makanan. Pembuatan gelato menggunakan komposisi susu yang lebih banyak dan lebih sedikit kuning telur. Gelato memiliki karakteristik yang hampir sama dengan es krim. Akan tetapi sebenarnya gelato dengan es krim itu tidak sama. Perbedaan gelato dengan es krim antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gelato memiliki adonan lebih kental daripada es krim. Gelato memiliki kandungan lemak lebih rendah dibandingkan dengan es krim. Kandungan lemak pada gelato 6-11%, sedangkan es krim mengandung lemak 10-16%. Yang kedua, suhu pembekuan. Gelato memiliki suhu pembekuan sekitar -4 hingga -7 derajat Celcius, sedangkan es krim pada suhu pembekuan -18 derajat Celcius hingga -22 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita simak proses pembuatan gelato. Yuk kita bahas fenomena apa aja yang terjadi pada saat proses buatan gelato. Sebelumnya itu, kita bahas dulu bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gelato. Yang pertama yaitu susu sapi. Susu sapi sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan gelato yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang kedua ada kuning telur. Kuning telur mengandung lecithin sehingga dapat dijadikan sebagai emulsifier alami yang dapat berperan dalam pembentukan tekstur dan ketahanan gelato terhadap pelelehan. Yang ketiga ada gula.
Penambahan gula ini bertujuan untuk memberikan rasa manis pada gelato dan membantu mencegah pembentukan kristal es yang besar sehingga dapat mempengaruhi tekstur dari gelato. Kemudian ada maizena. Penambahan maizena ini sebagai bahan pengganti lemak berbasis patin. Penambahan lemak dalam buatan gelato sangat diperlukan karena lemak berperan dalam proses pemulihan terkait dengan kemampuannya dalam merangkap udara. Selain itu, maizena juga dapat digunakan sebagai bahan pengental adonan. Yang terakhir ada penambahan perasa taro sebagai pemberi rasa khas pada gelato. Nah, sekarang kita masuk ke fenomena proses pembuatan gelato. Yang pertama ada pengadukan atau pengkocokan kuning telur dan gula terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk membentuk kantong udara dan memasukkan udara sehingga akan terbentuk buih-buih putih. Pengocokan ini juga bertujuan untuk melarutkan gula. Yang kedua ada perebusan susu atau pasteurisasi susu. Pasteurisasi merupakan pemanasan susu yang dilakukan di bawah suhu didih dengan tujuan untuk membunuh kuman dan bakteri patogen. Selanjutnya ada proses tempering. Tempering ini merupakan pencampuran dengan menggunakan suhu panas secara perlahan. Pada proses ini, susu setelah dipasteurisasi pada kondisi panas dituangkan secara perlahan ke dalam adonan kuning telur dan gula sambil terus diaduk. Pengadukan ini dilakukan dengan tujuan supaya adonan tersebut homogen dan seragam. Yang keempat ada perebusan adonan hingga mengental. Kenapa bisa mengental? Perebusan dengan waktu lama membuat air menguap sehingga menghasilkan cairan kental. Semakin berkurangnya air dalam pelarutan menyebabkan semakin banyak kandungan padatan terlarut. Hal ini akan membuat viskositas atau kekentalan menjadi lebih besar. Yang terakhir adalah proses pendinginan. Pembekuan gelato dilakukan dengan dimasukkan ke dalam freezer selama 4-10 jam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tekstur gelato yang padat. Setelah didiamkan selama 4-10 jam, gelato siap untuk disajikan. Produk gelato ini memiliki tekstur yang lembut dan sedikit lunak. Karena apa? Tekstur yang lembut pada gelato disebabkan karena emulsifier dan gula yang ada dalam gelato. Emulsifier yang digunakan dalam jumlah kecil dapat mempertahankan stabilitas emulsi sekaligus memperbaiki kelembutan produk dan mencegah pembentukan kristal yang besar serta dapat memberikan ketahanan agar tidak cepat meleleh. Selain itu, molekul gula dapat menarik molekul air sehingga mengganggu pembentukan kristal es. Dengan demikian, gula dapat membantu mencegah pembentukan kristal es yang besar sehingga akan menghasilkan tekstur gelato yang lembut. Kemudian ada kandungan lemak gelato berpengaruh pada tekstur. Semakin rendah kadar lemak pada produk gelato, maka tekstur lebih padat karena pengembangan yang rendah. Akan tetapi pada gelato ini telah ditambahkan maizena, maka dari itu kadar lemaknya menjadi meningkat. Hal ini membuat gelato memiliki tekstur yang sedikit lunak. Selanjutnya, gelato memiliki rasa taro. Rasa taro ini dihasilkan karena pemberian perasa pada gelato yaitu taro dalam bentuk bubuk, sehingga akan menghasilkan aroma dan rasa taro. Taro merupakan nama lain dari ubi talas ungu yang diolah menjadi perasa makanan dalam bentuk bubuk. Aroma yang ditimbulkan pada gelato juga beraroma susu. Hal ini dikarenakan bahan dasar gelato terbuat dari susu. Warna yang ditimbulkan gelato coklat. Kenapa tidak gelato taro ini tidak menghasilkan warna ungu? Pemberian perisa taro seharusnya menimbulkan warna ungu.
Akan tetapi pada produk ini tidak menemukan warna ungu melainkan warna coklat. Hal ini dikarenakan komposisi penambahan perisa taro yang kurang sehingga tidak memberikan warna ungu. Warna ungu dihasilkan karena perisa taro memiliki kandungan zat antosianin. Gelato memiliki nilai operan yang merupakan pengembangan volume, yaitu kenaikan volume antara sebelum dan sudah proses pembekuan. Nilai operan pada gelato yaitu pada rentang 25-60%. Gelato juga memiliki kandungan gula sebanyak 25%. Hal ini akan membuat gelato yang diletakkan pada suhu ruang tidak mudah meleleh. Produk Lataro ini dapat disajikan dengan menggunakan cup ataupun dengan menggunakan cone. Untuk pengemasannya, Lataro ini dapat dikemas ke dalam kotak berbentuk segi panjang yang kemudian bisa untuk dipasarkan. Sebenarnya, untuk membuat tekstur gelato lebih lunak lagi dapat diberi penambahan lemak. Penambahan lemak ini dapat menggunakan whipped cream. Selain itu, pembuatan gelato juga dapat ditambahkan garam. Penambahan garam ini bertujuan untuk menurunkan titik beku. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bagaimana proses pembuatan gelato dan fenomena yang terjadi pada saat pembuatan. Sekian video kali ini dan terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.